Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa teman-teman di channel kita Mas Tio Karier. Nah oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan masih membahas seputar P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah tapi sebenarnya teman-teman nanti kita akan membahas di sini yang akan kita bahas adalah persiapan datanya teman-teman. Jadi nanti sebelum pelaksanaan P3K, nah teman-teman harus sudah mengecek apakah datanya itu sudah fix, valid atau belum ya. Karena nanti semua data, ya ingat ya teman-teman, semua data ini nanti akan terintegrasi ya. Semua data akan terintegrasi mulai dari data kepegawaian atau mungkin dari data yang ada di Dikbud maupun yang ada di Dikti ya, ada di Dikti, dan juga nanti akan terintegrasi juga dengan yang ada di Dukcapil. Jadi teman-teman nanti harus mempersiapkan diri dengan baik. Kalau toh misalkan masih ada istilahnya data yang kurang pas atau mungkin ada data yang salah, segera untuk dilakukan pembetulan ya. Ini lakukan pembetulan secara dini ya teman-teman, sebelum nanti seleksi P3K itu mulai dibuka. Nah, nanti takutnya kalau sudah seleksi P3K dibuka ternyata masih banyak data yang belum valid ya, takutnya nanti akan menghambat proses pendaftaran P3K. Nah oke teman-teman, tapi sebelum membahas masalah ini ya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oh ya, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan kita ya, silahkan bisa menghubungi kami di Facebook, Twitter, maupun di Instagram ya. Mungkin dari YouTube nanti masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan bergabung saja ya di media sosial kita biar nanti bisa mengirimkan gambar atau mungkin hal-hal yang ditanyakan. Oke, langsung saja teman-teman, data apa yang perlu dipersiapkan ya sebelum seleksi P3K. Kita lihat teman-teman, untuk nominasi, pendaftar, dan linearitas. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Nanti kita akan membahas juga mengenai linearitas. Nah, itu apa yang dimaksud dengan linear? Apa nanti yang dimaksud dengan linear itu yang bentuknya seperti apa? Tapi nanti kita akan membahas di video kita berikutnya. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan teman-teman, kalau kita melihat di sini ya, mengenai nominasi, pendaftar, dan linearitas. Nah, ini teman-teman sudah pada paham ya, ini ada 1, 2, dan 3. Itu maksudnya apa ya? Kemarin sudah sempat kita bahas di video kita ya teman-teman. Nanti silahkan dicek aja di video kita ya. Nanti silahkan dicek. Nah, kemarin kita sudah membahas siapa saja yang bisa mendaftar di P3K. Ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat di video atau mungkin di playlist ya teman-teman, di playlist. Nah, di sini ya di P3K ya, dilihat aja di playlist kita ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat di playlist ya, di sini sudah kita bahas ya teman-teman. Jadi siapa yang bisa mendaftar P3K tahun 2021. Ya, ini nanti teman-teman bisa melihat di playlist kita atau mungkin kalau mau mencari di videonya ya silahkan cari aja di video. Tapi kalau di video biasanya terlalu banyak teman-teman ya. Jadi makanya kita buatkan sebuah playlist. Nah, nanti di sini tinggal dilihat teman-teman, misalkan verbal ijazah, bantuan pemerintah, ini mengenai BSU dan seterusnya ya. Nah, di sini cari aja yang P3K. Nah, di sini sudah kita lihat, sudah kita buatkan teman-teman, siapa saja yang bisa mendaftar P3K tahun 2021. Nah, nanti, ini ada hubungannya dengan ini, yang kita kasih poin 1, 2, dan 3 ya. Jadi nominasinya ini guru honorer, nah ini baik di sekolah swasta maupun di sekolah negeri ya. Yang kedua adalah individu baru. Individu baru ini yang belum ada di nomor 1 ini, artinya data ini terdata di Kemdikbud ya teman-teman. Cuma ini bagi yang tidak mengajar, yaitu harus memiliki sertifikat pendidik. Yang di poin 3 adalah guru honor atau K2. Nah, ini yang berada di database BKN ya. Makanya semua data itu adalah terintegrasi teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin datanya masih ada masalah ya, belum valid ya, segera divalidkan mumpung masih belum waktunya pendaftaran P3K. Nah, di sini nanti teman-teman dari 1, 2, 3. Nah, ini yang masuk menjadi nominasi P3K. Ya, yang selain itu bagaimana Pak? Ya, belum ada. Ya, karena yang diprioritaskan untuk 1 juta guru adalah ini. Selanjutnya nanti ya, di sini ada pendaftaran akun SSCN. Nah, ini nanti dia akan sinkron dengan data Dukcapil. Ini diambil adalah NIK dan tempat tanggal lahir. Nah, ini pastikan data Anda juga sudah betul.
ya, karena ini nanti digunakan untuk seleksi P3K. Nah, nanti juga akan terintegrasi dengan database Kemdikbud, teman-teman. Di sini ada pengambilan NIK ya untuk dapat NUPTK. Jadi NIK-nya ini nanti akan sinkron dengan Dukcapil. Ya, jadi nanti semua itu akan terintegrasi. Ya, NIK tempat tanggal lahir ini wajib. Nah, ini NUPTK atau NRG. Ya, ini bagi guru yang teman-teman yang sudah sertifikasi. Kalau NUPTK belum sertifikasi juga sudah memiliki NUPTK. Nah, nanti kita juga akan membahas, teman-teman, bagaimana cara melihat apakah NUPTK kita terdaftar di Kemdikbud atau tidak. Apakah NUPTK kita statusnya aktif ya, atau mungkin dinonaktifkan, atau mungkin sudah tidak aktif. Nanti kita akan membahas di video berikutnya ya. Terus NRG, kita juga sudah membahas, teman-teman ya, bagaimana cara melihat NRG ya. Nanti silahkan lihat aja di video kita. Terus selain di database ini ya, Kemdikbud, ini nanti juga yang terbaru, teman-teman, yang mungkin sampai saat ini juga masih ada problem ya, yaitu mengenai verbal ijazah. Nah, verbal ijazah ini nanti akan menentukan linearitas ini, teman-teman ya. Jadi nanti kualifikasi ya, ini kan ada hubungannya ya antara verbal ijazah dengan linearitas. Jadi nanti kualifikasinya adalah S1 atau D4. Nah, ini jenis sertifikasinya apa. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah sertifikasi ya tentunya. Nah, kalau yang untuk verbal ijazah ini ada juga yang sudah sertifikasi, ada juga yang belum. Nah, tetapi di verbal ijazah ini nanti ya akan menentukan untuk jenis linearnya. Ya, misalkan S1 matematika. Ya, jelas nanti dia akan mengajar di bidang matematika. Atau mungkin S1 PGSD ya, ketika dilakukan verbal ijazah ya, ketika dilakukan verbal ijazah ya tentunya nanti ketika di P3K dia akan dicarikan linearnya dengan S1-nya ya. Jadi istilahnya semua nanti akan menuju ke proses linearitas. Nah, di verbal ijazah nanti ada NUPTK dan juga ada kualifikasi S1 atau D4. Ini mungkin teman-teman yang belum melakukan verbal ijazah ya, silahkan lakukan verbal ijazahnya mulai dari sekarang ya, mumpung masih bisa. Terus mengenai verbal ijazah juga sudah kita bahas, teman-teman, yaitu ada di video kita ya, itu mengenai verbal ijazah di sini ya. Di sini kita bahas komplit, teman-teman ya. Jadi ini banyak sekali pembahasan mengenai verbal ijazah. Silahkan dilihat di video-video kita. Terus selanjutnya data apa saja yang perlu dipersiapkan ya. Jadi yang perlu dipersiapkan, nah ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman, yaitu cek data individu guru. Nah ini sangat penting, teman-teman. Jadi untuk data individu guru ya, ini semua datanya diambil dari Dapodik. Nah nanti juga ada individu guru itu nanti mengenai verbal ijazah itu datanya diambil dari PD Dikti atau Sivil ya. Nah, bagaimana cara mengecek data individu guru? Nah, nanti ada dua cara, teman-teman, yaitu bisa melalui InfoGTK atau melalui PTK Datadik. Nah, nanti silahkan teman-teman bisa melihat ya melalui InfoGTK atau melalui PTK Datadik. Ya, nanti caranya bagaimana, Pak? Nah, caranya juga sudah pernah kita bahas, semua ada di sini, teman-teman ya. Semuanya ada di video kita. Silahkan nanti dilihat saja. Nah, ini yang melalui InfoGTK, teman-teman. Ini untuk mengecek data diri kita apakah semuanya sudah valid atau belum. Nah, di sini untuk PTK Datadik. Nanti silahkan di cross check apakah datanya sudah benar semua atau belum. Nah, selanjutnya NUPTK. Nah, ini nanti kita akan melihat, teman-teman, apakah ini khusus bagi teman-teman yang sudah memiliki NUPTK ya. Jadi nanti kita akan melihat apakah NUPTK kita itu aktif atau tidak, atau mungkin malah dinonaktifkan ya. Nanti kita akan membahas di video berikutnya ya untuk di poin 2 ini ya. Untuk poin 1, pastikan Anda sudah bisa login di InfoGTK atau di PTK Datadik. Kalau misalkan ada permasalahan bagaimana? Silahkan koordinasi dengan operator Dapodik di sekolahnya masing-masing. Nah, selanjutnya di poin 3 ini ada nama ya, teman-teman. Nah, ini nama ini tanpa gelar, teman-teman ya. Kebanyakan ya, teman-teman, mungkin namanya ada gelarnya ya, mungkin ada Eskom, SPD, dan seterusnya. Nah, sebenarnya nama itu tanpa gelar. Kecuali mungkin yang gelar sudah, apa ya istilahnya, gelar itu misalkan Roro, Raden Ajeng, itu kan sudah gelar memang nama aslinya seperti itu ya. Nah, nama tanpa gelar karena untuk gelar itu sudah ada di riwayat pendidikan ya. Nah, untuk nama juga harus sama antara di Dapodik ya, di Dapodiknya ya, Dapodik. Nah, nanti sinkron dengan InfoGTK atau PTK Datadik. Terus di jasa S1-nya ini namanya juga harus match
Ya, apalagi di KTP. KTP juga met. Karena apa? Nanti di KTP dan akte lahir ini datanya akan disinkronkan dengan data Dukcapil ya. Nanti kalau kita lihat di sini teman-teman. Nah, di sini ya. Jadi NIK itu nanti akan sinkron dengan Dukcapil. Nah, di sini ya, di database Kemdikbud itu juga akan mengambil NIK, tempat tanggal lahir. Nah, ini semuanya akan disinkronkan. Selanjutnya 4 jenis kelamin. Lah, jenis kelamin sangat penting ya. Silahkan dicek, siapa tahu jenis kelaminnya berubah ya. Kita juga tidak tahu ya, biasanya ada yang laki-laki bisa tertulis perempuan, perempuan tertulis laki-laki, dan seterusnya. Silahkan untuk jenis kelaminnya bisa di cross check. NIK, nomor induk kependudukan, dan juga nomor KK. Nah, ini sinkron dengan Dukcapil ya. Ini nanti Kemdikbud dan Dukcapil ini nanti akan sinkron ya. Kita akan menampilkan nanti NIK itu yang silang ya teman-teman. Jadi seperti ini ya. Nah, ini ada NIK. Nah, NIK-nya ini tidak valid ya. Dia ini NIK ini di Verval PTK ya teman-teman. Nanti koordinasi aja dengan operator Dapodiknya. Nah, di sini ada NIK-nya ini ada yang valid, ada yang residu, ada yang disilang, ada yang tercentang. Kalau yang sudah tersilang seperti ini teman-teman, ini artinya NIK-nya tidak valid ya. Tidak valid artinya ya mungkin ada data yang berbeda itu antara di Kemdikbud dan di Dukcapil. Nah, nanti yang bisa melihat ini ya, Verval PTK yang bisa melihat adalah operator sekolahnya masing-masing. Nanti silakan koordinasi apakah NIK-nya itu sudah sinkron dengan Dukcapil apa belum, ya sudah valid atau masih masuk ke dalam residu. Nah, Pak, nanti misalkan ada kesalahan, bagaimana? Kesalahan identitas nanti bisa diajukan di sini ya teman-teman. Nanti operator sekolah bisa mengajukan untuk perubahan data, namanya perubahan identitas data. Nanti misalkan ada kesalahan nama, atau mungkin ada kesalahan nama ibu kandung, atau mungkin ada kesalahan tempat tanggal lahir. Nah, itu nanti silahkan koordinasi dengan operator Dapodiknya di sekolah. Tapi juga perlu dipastikan teman-teman yang betul itu datanya di Dapodik atau di Dukcapil, itu harus di cross check. Jadi data ini harus di cross check mana data itu yang betul ya. Oke, selanjutnya NIK sudah ya, kakak sudah ya. Nanti sinkron dengan Dukcapil dan Kemdikbud. Nama ibu kandung juga penting teman-teman, ini harus sama ya. Jadi semua data harus sama baik di Kemdikbud maupun di Dukcapil. Tempat tanggal lahir ini juga harus sama ya, harus wajib sama. Kalau misalkan di Kediri, di misalkan Surabaya atau mungkin di Malang itu juga harus sama. Tempat tanggal lahirnya baik di Dukcapil maupun di Kemdikbud, nanti di Info GTK dan seterusnya. Nah, riwayat pendidikan ini juga sangat penting teman-teman, silakan di cross check ya. Riwayat pendidikan ini harus di Verval ijazah, ini khusus untuk guru ya. Jadi nanti harus di Verval ijazah ya, mengenai PT ya, perguruan tingginya, kampusnya ya, nama kampus, terus NIM, nomor induk mahasiswa, prodinya, tahun lulusnya ya, jurusannya, dan juga gelar akademik. Ini juga harus terinput semuanya di sini. Nanti bisa dicek di data individu ya, atau mungkin bisa dicek di Dapodiknya masing-masing. Nah, yang menarik di poin 9 ini adalah sertifikat pendidik. Ini bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini juga perlu di cross check ya teman-teman, apakah sertifikat pendidik Anda itu sudah database-nya sudah masuk ke dalam datanya Kemdikbud atau belum ya, sudah sinkron dengan PDDikti atau belum. Nah, nanti di poin 9 ya, nanti kita akan mengecek bagaimana melihat apakah data sertifikat pendidik kita itu sudah diakui oleh Kemdikbud ataupun sudah diakui oleh PDDikti ya. Nanti poin 9 kita akan melanjutkan di video berikutnya ya teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas di nomor 9 ini. Nah, ini karena ini sangat penting bagi teman-teman yang mungkin ya sudah menempuh mungkin BPG ya, BPG nanti baik itu dalam jabatan ataupun yang prajab ya, atau sebelum jabatan. Ini nanti kita akan membahas bagaimana cara melihat nanti di video kita berikutnya ya. Jadi poin 1 sampai dengan 9 teman-teman silahkan nanti di cross check apakah datanya sudah semuanya valid atau belum. Jika misalkan ada data yang belum sesuai atau belum valid ya silahkan koordinasikan dengan teman-teman operator Dapodiknya di sekolahnya masing-masing. Nah, mungkin bagi teman-teman yang kurang paham, kurang jelas dengan informasi ini, silakan tuliskan aja di kolom komentar, nanti kita akan membantu memberikan penjelasannya. Oke, ini sekedar tampilan teman-teman status NIK di Verval PTK ya, ini apakah valid atau masuk ke residu. Nah, ini nanti teman-teman yang bisa melihat adalah operator sekolahnya di sekolah masing-masing ya. Nanti bisa ditanyakan apakah NIK-nya itu sudah sinkron dengan Dukcapil atau belum. Nanti ditandai dengan seperti ini ya, valid dan residu. Nah, ini nanti kalau yang valid berarti sudah sinkron antara Kemdikbud dengan Dukcapil.
Bagi yang masih residu berarti ini mesti ada perbedaan data ya. Mungkin di data Dapodik dan data Dukcapil ini mungkin berbeda ya. Silahkan di cross check sedini mungkin sehingga nanti ketika waktunya pendaftaran P3K Anda tidak mengalami kendala perbedaan data. Oke. Selanjutnya di sini ada cek validasi biodata diri ya. Ini ya teman-teman, di sebelah kiri saya ini ada PTK Datadik. Nah, ini semua data ini juga diambil dari Dapodik, disinkron ya, nanti akan masuk ke PTK Datadik. Nah, yang sebelah kanan di sini ada info GTK ya. Pastikan Anda mengecek mulai dari NPTK, nama, tanggal lahir ya, NIK ya, NIK, email juga jangan gonta-ganti teman-teman karena email sudah dilakukan verifikasi email. Jadi status kepegawaian ya, semuanya silahkan di cross check di info GTK maupun di PTK Datadik. Pastikan ijazah terakhir Anda juga sudah betul ya, bisa di cross check di kedua data ini ya, baik di PTK Datadik maupun di info GTK ya. Nah, jangan lupa nanti untuk selalu mengupdate informasi-informasi terbaru ya teman-teman di channel kita ya. Mungkin untuk informasi yang dapat saya sampaikan ya, nanti di video berikutnya ya kita akan melihat data sertifikat mendidik di database Kemdikbud ya, mungkin sudah terdata atau belum, sudah masuk atau belum. Nah, nanti kita akan membahasnya di video kita berikutnya. Oke teman-teman, cukup sekian saja, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.